Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ulfi Widya Amalia, nomor absen 42, nomor induk mahasiswa 12201183410. Di sini saya mau menjelaskan tentang Islam dan militer. Hubungan Islam dan militer sudah terbangun sejak dulu. Militer dan Islam memiliki hubungan sejak zaman Rasulullah hingga ke para khalifah dan sampai ke pahlawan Indonesia. Militer tidak selalu diidentikan pada ketentaraan atau pasukan prajurit. Pada zaman Rasulullah, kemiliteran berubah dengan bela diri dan peperangan. Kedua hal ini juga merupakan program atau bentuk dari kemiliteran. Militer pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, militer dalam Islam adalah salah satu bagian dari mempertahankan dakwah dan jihad. Salah satu bagian jihad adalah perang. Dalam Islam, perang bukan sekedar untuk mencapai kemenangan atau merampas harta musuh. Tetapi perang lebih bertujuan untuk menjalankan kewajiban jihad di jalan Allah demi tegaknya izzul Islam wal muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah umatnya untuk menekuni masalah ini. Bahkan Rasulullah sendiri membentuk pasukan militer pada awal dakwanya di Madinah. Maka dari itu, untuk membentuk militer yang kuat, Rasulullah mewajibkan latihan militer bagi tiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun. Selanjutnya, militer pada zaman khalifah. Pada zaman khalifah, ada pasukan kekhalifahan Rasyidin atau pasukan Rasyidin adalah kesatuan militer utama dalam angkatan bersenjata kekhalifahan Rasyidin selama penaklukan Muslim pada abad ke-7. Pasukan Rasyidin bertugas bersama Angkatan Laut Rasyidin. Pasukan Rasyidin merupakan pasukan tempur yang memiliki tingkat kedisiplinan, keunggulan strategi, dan organisasi yang tinggi. Pada masanya, pasukan Rasyidin merupakan salah satu pasukan militer yang paling kuat dan efektif di dunia. Dalam jumlah prajurit militer, pasukan Rasyidin pada awalnya berjumlah 13.000 tentara pada tahun 632, dan seiring berkembangnya kekhalifahan, jumlah tentaranya pun secara berangsur-angsur bertambah menjadi 100.000 pada tahun 657. Pasukan Rasyidin dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu infanteri dan kavaleri ringan. Dua jenderal tersukses yang pernah memimpin pasukan Rasyidin antara lain Khalid bin Walid yang menaklukkan Mesopotamia, Persia, dan Suria Romawi, serta Amru bin As yang menaklukkan Mesir Romawi. Siasat utama yang digunakan oleh pasukan Rasyidin adalah pengerahan infanteri pemanah untuk melakukan dan menjaga kontak dengan pasukan musuh. Sementara kavaleri ditahan dulu hingga musuh sudah sepenuhnya bergerak. Setelah seluruh pasukan musuh dikerahkan, pasukan cadangan musuh ditahan oleh pasukan infanteri dan pemanah. Sedangkan kavaleri digunakan sebagai penjepit untuk menyerang musuh dari arah samping atau bahkan dari perkemahan musuh. Selanjutnya, kita lari ke Islam dan militer pada masa pahlawan Indonesia. Islam dan militer tergabung dan berhubungan kembali pada masa perang dan penjajahan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pemimpin militer pembela tanah air atau PETA, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman menjadi pemimpin militer pembela tanah air atau PETA dan menjadi komandan batalion. Jiwa nasionalisme dan patriot Jenderal Sudirman memang sudah terbentuk sejak dirinya menempuh pendidikan. Jenderal Sudirman dalam memimpin perang tidak pernah meninggalkan wudhu. Beliau selalu menjaga wudhu dan sholatnya, yang menjadi bukti bahwa Islam dan militer memiliki kekuatan hubungan di dalamnya. Dihubungkan dengan kondisi seperti ini, Islam dan militer juga memiliki kekuatan hubungan.
Seperti yang sudah diterangkan di atas, bahwa militer tidak hanya berfokus pada ketentaraan atau berfokus dan identik dengan angkatan bersenjata atau prajurit. Militer juga bisa diidentikan dengan perang dan bela diri. Dalam Islam sendiri, bela diri berhukum mubah. Latihan ini dilakukan dalam rangka menyiapkan diri untuk berjihad, termasuk idat atau mempersiapkan yang Allah perintahkan. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Selain dari bela diri, militer juga dapat dihubungkan dengan perang. Dalam Islam diizinkan berperang apabila orang tersebut diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi. Bukan untuk memulai perang terlebih dahulu atau mencari-cari alasan untuk dapat memerangi seseorang. Pada intinya, Islam membolehkan umatnya berperang dan membela diri jika memang mereka umatnya merasa diperangi dan berperang untuk membela agama. Dan dalam Islam tidak diizinkan untuk berperang melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, kita berbicara antara Islam dan militer dan lebih dispesifikkan ke dalam ketentaraan. Secara hakikat, militer ketentaraan secara umum itu sangat Islami dan tetap mengandalkan agama. Hal ini terbukti dengan setiap anggota tentara harus selalu patuh dan tunduk terhadap perintah atasan. Dibuktikan dengan sikap yang baik kepada pimpinan atau komandan TNI. Keislaman tentara Indonesia ditunjukkan dengan selalu menjalankan ibadah dengan tepat waktu. Ada contoh, dalam masa pembinaan atau pendidikan perwira tentara, jika salah satu perwira tidak melaksanakan sholat dengan tepat waktu, maka ia akan mendapatkan hukuman. Hal ini menjadi bukti bahwa tentara Indonesia atau TNI juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam itu sendiri. Tidak hanya Islam yang diperhatikan dalam tentara Indonesia, tetapi agama-agama lain pun juga diberikan kesempatan dan diberikan fasilitas untuk menjalankan ibadahnya, atau saling menghargai dan toleransi di antara agama. Menegakkan rasa toleransi beragama terhadap seluruh anggota TNI sangat diutamakan dalam ketentaraan atau kemiliteran Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan lanjut kepada materi selanjutnya. Singgungan pendidikan Islam dengan militer. 1. Pembinaan mental tentara dalam Al-Quran. Secara harfiah, tentara atau militer berasal dari bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata, siap untuk bertempur. Orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, militer merupakan suatu lembaga, bukan individu, yang menduduki posisi dalam organisasi militer. Tentara dimaksud sebagai malaikat Allah, bahwa Allah menyebutkan karunia dan kebaikannya yang diberikan kepada orang-orang beriman ketika Allah memberikan pertolongan pada banyak peperangan yang mereka jalani bersama Rasulullah SAW. B. Tentara dimaksud sebagai manusia dengan kelengkapan alat perangnya untuk menghadapi pengkhianatan kaum Yahudi dan persekongkolan mereka dengan kaum musyrikin dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Allah memerintahkan pada kaum muslimin untuk menyiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh Islam, baik musuh yang nyata mereka ketahui maupun yang belum menyatakan permusuhan secara terang-terangan. Yang harus dibina terlebih dahulu adalah kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka adalah pembela kebenaran, penegak kalimat Allah di muka bumi, dan mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kezaliman dan keangkaran murkaan. C. Tentara yang dimaksud adalah pasukan Nabi Sulaiman atau manusia, jin, angin, dan hewan. Peristiwa ini menjelaskan dialog Sulaiman dengan tentara Hudhud
Setelah para utusan itu menghadap Sulaiman, maka ia berkata kepada mereka, "Hai para utusan atau prajurit Ratu Bilqis, apakah kau bermaksud memberikan harta-hartamu kepadaku? Aku tidak akan mencari dan meminta kesenangan dan kekayaan duniawi. Aku hanya menginginkan kau beserta rakyatmu mengikuti agamaku dan menyembah Allah semata. Tuhan yang Maha Esa tidak menyembah matahari sebagaimana yang kamu lakukan." D. Tentara bermakna pasukan iblis. Tentara iblis yang dimaksud ialah orang-orang yang suka mengikuti perbuatan maksiat, baik mereka yang mengikuti atau pemimpin yang diikuti sama-sama dilempar ke dalamnya. Kemudian orang-orang sesat dan telah ditetapkan sebagai penghuni neraka dijungkirkan bersama-sama pimpinan mereka dan tentara iblis seluruhnya. 2. Pembinaan mental dalam Islam. Zainuddin Bukhari mengemukakan bahwa pembinaan mental merupakan pembinaan kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tindakan tersebut. Jadi pembinaan mental terkait erat dengan pembinaan keyakinan karena menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Pembinaan mental yang baik sebenarnya terdapat dalam ajaran agama, karena nilai-nilai mental dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri, datangnya dari keyakinan beragama. Yang ketiga, dasar pembinaan mental Al-Quran. Pembinaan mental dalam Al-Quran sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam yang berpadukan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pembinaan mental dalam Al-Quran dimulai sejak wahyu pertama diturunkan Allah telah membentuk kepribadian. Pembinaan pertama dalam Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang merupakan corak periode pertama isi wahyu yang diturunkannya, bahwa proses manusia memperoleh ilmu pertama kali adalah melalui membaca, menulis, dan mengajar. Slide yang ke-6, penerapan pembinaan mental Qur'ani. Pembinaan mental terdiri dari 4 bagian besarnya, yaitu mental rohani, mental ideologi, mental tradisi kejuangan, dan mental psikologi, yang disusun secara piramida, menggambarkan kekokohan bangunan pembinaan mental dalam sistem pembinaan tentara. 1. Mental rohani. Dalam bentuknya yang lebih sempurna, pusat pembinaan mental kemudian mengembangkan tugasnya dalam pembinaan mental prajurit dalam artian yang lebih komprehensif. Tidak hanya menyangkut masalah agama tetapi juga mental spiritual secara luas. Yang kedua, mental ideologi. Dari pendekatan pembinaan mental ideologi, tentara hakikatnya juga sebagai insan warga negara yang memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk tercapainya tujuan hidup bernegara, yaitu kehidupan yang adil dan makmur, material dan spiritual yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, mental tradisi kejuangan. Bagi prajurit TNI, tradisi kejuangan dapat pula dimaknai sebagai usaha, pekerjaan, dan kegiatan pembinaan kejuangan berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta 11 asas kepemimpinan yang telah menjadi tradisi TNI. Tradisi yang dibudayakan haruslah tradisi yang bersumber dari keyakinan untuk memperoleh kebanggaan, jiwa korsa, menghormati pendahulu dan pejuang, serta untuk mengokohkan semangat pengabdian yang tanpa pamrih, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mental psikologi. Dari pendekatan mental psikologi, pada dasarnya psikologi membantu menyadarkan prajurit tentara dan keluarganya menuju insan prajurit sehat psikis, mampu mengolah stres, dapat menyesuaikan diri atau psychological skill training sesuai tuntutan dinamika tugas dan teknologi.
Selanjutnya adalah yang kelima, pentingnya bela diri dalam Islam. Dalam pengkajian yang kita lakukan hendaklah sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Suatu aliran bela diri bisa dikatakan baik jika sudah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A adalah niat untuk belajar bela diri. Niat merupakan sesuatu yang menentukan pekerjaan kita. Apakah dapat dinilai sebagai ibadah ataupun tidak oleh Allah. Begitupun mempelajari bela diri, segalanya tergantung oleh niat kita, apakah hanya mencari sehat dan tujuan lainnya. Sebagaimana hadis berikut, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kita berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kita berikan pahala akhirat itu. Quran Surah Al-Imran ayat 145. Hendaklah tujuan dalam mempelajari bela diri hanyalah untuk membela hak kita sebagai seorang muslim yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang B, baik segi dari akidah. Nah, baik dari segi akidah ada poin-poinnya. Yang pertama, janji yang diucapkan dalam bela diri. Janji yang diucapkan haruslah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar batas-batas yang diharamkan oleh Allah. Yang B, cara meningkatkan kemampuan diri. Tidak diperkenankan menggunakan bacaan-bacaan tertentu ataupun upacara-upacara tertentu yang mempunyai sifat tertentu pula. Latihan fisik harus benar-benar mengarahkan kemampuan fisik. Jangan dicampuri dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan latihan fisik. Saya Inayatul Hidayah, absen 5, akan menjelaskan tentang relevansi pendidikan Islam dengan pendidikan militer. Dalam perkembangan negara Islam, kemiliteran atau tentara Islam dimulai dengan tatanan yang sangat sederhana, kemudian terus berkembang dengan pesat hingga menjadi tentara modern dan memiliki manajemen khusus. Orang-orang Arab sebelum Islam tidak memiliki manajemen khusus ketentaraan. Dalam tradisi mereka, pasukan atau tentara adalah setiap orang yang mampu menggunakan pedang dan keluar untuk berperang jika ada seruan perang. Ketika Islam datang dan jihad telah diisyaratkan, maka setiap muslim adalah tentara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pucuk pemimpin pasukan Islam. Setelah beliau wafat, kemiliteran Islam mengalami perubahan dan perkembangan, medan tempur yang semakin banyak, dan pasukan-pasukan yang berada di tempat berbeda-beda adalah penyebabnya. Tentu tugas para khalifah menjadi semakin berat. Para khalifah menyerahkan kepemimpinan militer pada mereka yang dikenal berani, tangguh, tegas, dan ahli strategi. Dalam kepemimpinan Umar bin Khattab, mulai disusun kode etik militer untuk mengatur urusan prajurit, mendata nama-nama para tentara, membagi tugas-tugas mereka, dan mengeluarkan gaji untuk mereka. Ketika negara Islam kian luas, ghanimah melimpah, dunia menerima Islam, dan Islam kokoh di berbagai daerah, Umar mulai khawatir pasukan lengah dan tidak lagi peka dengan ancaman perang. Umar khawatir militer malah mengadakan pemberontakan,
Kemudian ia berusaha mengarahkan mereka berjihad dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga. Di zaman Umar pula dibangun markas-markas militer dengan bangunan permanen yang berfungsi menjadi barak tempat beristirahat saat pasukan dalam perjalanan. Dan juga dibangun benteng-benteng di Basrah, Kufah, Fustat atau Kairo untuk mengantisipasi serangan musuh. Markas-markas yang dibangun Umar ditata dengan peraturan yang tegas dan disiplin tinggi. Kemudian Bani Umayyah menyempurnakan pembangunan militer yang digagas Umar bin Khattab. Mereka menyempurnakan tata aturan dan kode etik militer dan memperbesar anggaran militer. Ketika wilayah Islam semakin kokoh dan aktivitas militer menurun, maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan menetapkan kebijakan militer. Pada masa Bani Umayyah, kantor tentara yang sebelumnya telah diprakarsai oleh Umar bin Khattab terus mengalami pengorganisasian dan perkembangan. Institusi militer pun dibagi menjadi 3, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Ketika akhirnya banyak tentara muslim yang pensiun dari jihad dan perang, pemerintah Umayyah pun mulai memperkenalkan sistem wamil menyusul diterbitkannya Nadham At-Tajnid Al-Ijbari atau Undang-Undang Wajib Militer. Aturan tersebut dikeluarkan semasa pimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kaum muslimin adalah inventor atau penemu banyak teknik dan strategi berperang. Penemuan di bidang militer ini telah diketahui umat Islam sebelum tahun 700 Hijriah. Umat Islam menjadi salah satu panutan dalam dunia militer. Dulu umat Islam memiliki militer yang kuat dari sisi jumlah dan teknologi alat perang, perbekalan yang cukup, jumlah pasukan yang banyak, dan senjata-senjata mutakhir menjadi salah satu kekuatan militer kaum muslim di masa lalu. Slide ke-8. Relevansi pendidikan Islam dengan pendidikan militer. TNI dengan ulama dan barisan Islam sangat erat dan bahkan menjadi faktor kemenangan pada awal kemerdekaan. Satuan-satuan keamanan rakyat di kalangan Islam seperti barisan Hizbullah dan juga Hizbul Wathan melakukan perjuangan bersama TNI, sehingga TNI memiliki akar keagamaan keislaman yang kuat. Bisa dilihat bahwasannya Islam adalah agama perdamaian. Menyandingkan Islam dengan militer sudah tentu membutuhkan suatu penjelasan yang memadai. Walaupun sejak awal kehadirannya Islam telah mengalami beragam konflik fisik dan juga peperangan, bukan berarti bahwasannya Islam menerbitkan perhatian kelebihan kepada pembentukan kekuatan militer sebagai inheren dari kehidupan. Pembentukan militer dalam Islam sendiri lebih dikarenakan meresponnya banyak gangguan, tantangan, dan serangan lawan. Organisasi militer Islam ini tidak sepenuhnya tertata rapi. Perlahan, organisasi militer menjadi lebih terorganisir, ramping, dan efektif. Demikian juga ketentuan Islam yang mengatur hal-hal berkaitan dengan perang adalah bentuk konkret respon hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat. Tradisi militer yang berkembang merupakan respon konkret dari
adanya ancaman fisik yang menimpa kaum muslimin tersebut. Relevansi yang selanjutnya yakni dalam sejarah kemiliteran di negeri ini, peran Islam dan kaum muslim dalam membentuk karakteristik pejuang juga demikian kentara. Tercatat dalam sejarah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar dari Aceh Darussalam pernah meminta bantuan kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni dari Turki Utsmani dalam upaya menggempur kedudukan Portugis di Selat Malaka. Dilihat dari hal tersebut, hubungan historis yang demikian erat antara rakyat muslim dan militer pada saat ini mulai terganggu sejak adanya kepentingan asing atas nama profesionalisme tentara di tubuh militer Indonesia. Relevansi pendidikan Islam dengan pendidikan militer selanjutnya, Wakil Kementerian Pertahanan akan berencana bekerja sama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud untuk menerapkan pendidikan militer lewat program bela negara. Kepada para mahasiswa perguruan tinggi, program bela negara tidak bersifat wajib tetapi sukarela, yang berarti mahasiswa memiliki pilihan untuk mengikuti program tersebut atau tidak. Selanjutnya, rencana Kementerian Pertahanan dan Keamanan Kemenhan akan memasukkan pendidikan militer ini menjadi pilihan mata kuliah selama 1 semester. Mahasiswa bebas memilih mengikuti maupun tidak, hingga pada akhirnya nilai program tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem kredit semester yang diambil. Dan relevansi selanjutnya yakni alasan pemerintah menerapkan program pendidikan militer ini adalah upaya agar generasi muda tidak hanya memiliki kreativitas dan inovasi, melainkan juga cinta terhadap bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, agenda ini juga upaya pemenuhan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahankan negara. Merujuk pada undang-undang ini, warga sipil yang akan mengikuti pendidikan militer akan dimasukkan ke dalam komponen cadangan atau Komcat. Dilihat dari hal tersebut, bela negara ini luas cakupannya. Penentuan seseorang menerapkan sikap bela negara tidak hanya ditentukan oleh militer. Contoh yang paling sederhana seperti mengakui diri sendiri bahwa negara Indonesia, yang kemudian mencintai produk dalam negeri, mengkritik kinerja pemerintah, itu pun juga termasuk bela negara. Melihat dari sistem kemiliteran Korea Selatan, mereka memiliki urgensi kuat yang menuntut semua anak mudanya, baik kalangan warga biasa maupun seorang public figure, untuk mengikuti wajib militer. Karena sebab saat itu Korea Selatan memang masih dalam keadaan perang dengan Korea Utara. Dengan diterapkan wajib militer, jika sewaktu-waktu terjadi deklarasi perang kembali, maka rakyat mereka yang tergolong sedikit itu pun bisa melindungi dirinya sendiri dan negaranya.
Dan terkait urgensi yang disampaikan pemerintah tersebut tentang wacana penerapan program ini dirasa masih sangatlah kurang, masih belum jelas detailnya, dan Indonesia rasanya masih perlu memiliki Komket untuk menambah kecintaan anak muda terhadap tanah air dan agar tidak kalah dengan budaya negara lainnya. Militer bukanlah jalan satu-satunya. Indonesia merupakan negara yang majemuk, tidak pernah kehabisan pasukan TNI. Pendidikan militer tidaklah relevan diterapkan di kampus, sebab pendidikan militer tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Sebaiknya Kemendikbud fokus mengelola pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona saat ini. Hal itu pun jauh lebih penting daripada memberikan pendekatan militer saat ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.